Hello everyone, welcome to English Insight Indonesia. Seperti biasa, kita akan jawab soal pilihan ganda. Nah, untuk nomor 1, apa nih jawabannya teman-teman? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Baik, kita jawab sama-sama. I need blah 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 sugar to make a cake. Artinya, saya membutuhkan titik-titik gula untuk membuat kue. Nah, apa nih jawabannya? Apakah alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perhatikan dulu ya. Ini tuh bendanya. Kita lihat bendanya, sugar. Sugar itu benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Oke, jadi sugar itu benda yang tidak bisa dihitung. Nah, berarti kita butuh pasangan yang digunakan untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Oleh karena itu kita coret untuk penggunaan yang benda-benda bisa dihitung ya. Jadi kita coret dulu many. Many itu digunakan untuk benda yang hanya bisa dihitung ya teman-teman, seperti buku, pulpen, pensil ya. Nah, sisa 3 opsi. Apa nih jawabannya? Oke, any digunakan biasanya untuk kalimat bertanya dan juga negatif. Nah, ini kan kalimat positif, jadi kita coret. Sisa Bravo dan Charlie. Sedangkan much itu juga digunakan untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung, tetapi biasanya digunakan untuk bertanya dan juga kalimat negatif. Jadi salah. Opsi yang tepat adalah Bravo. Jadi some itu bisa digunakan untuk benda-benda yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, dan digunakannya itu di kalimat positif. Jadi cocok sekali untuk nomor 1, some. I need some sugar to make a cake. Saya membutuhkan sedikit gula untuk membuat kue. Ya, seperti itu. Next. Number 2, there isn't blah 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 milk in the fridge. Tidak ada titik-titik susu di dalam kulkas. Apa nih jawabannya teman-teman? Oke, kita cari satu-satu ya. Yang tidak mungkin itu delta. Itu untuk benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Sedangkan susu kan tidak bisa dihitung ya. Jadi kita coret. Jadi yang pasti salah lagi yang many. Many juga itu diikuti oleh benda yang bisa dihitung. Jadi sisa alpha dan juga Charlie. Jawaban yang tepat adalah any. Kenapa any? Karena ini tuh negatif. Ada isn't. Isn't ini tuh singkatan dari is not. Tidak ada. Jadi negatif. Kalau nuansanya negatif itu kita pakai any. Kalau positif kita pakai some. Ya. Jadi there isn't any milk in the fridge. Tidak ada susu di dalam kulkas. Ya, tidak ada sama sekali susu di dalam kulkas. Next, number 3. Do you have blah 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 questions? Apakah kamu punya titik-titik pertanyaan? Nah, questions di sini ada S-nya, berarti dia termasuk yang bisa dihitung. Ya, jadi kita coret untuk yang tidak bisa dihitung. Ya, kita coret much, kita coret delta juga kita coret ya, karena itu digunakan khusus untuk benda tunggal. Ini kan jamak ya, ada S-nya ya. Tunggal itu maksudnya satu buku, dua buku ya. Satu buku misalnya a book, satu pulpen a pen ya. Jadi kalau sudah ada S-nya di belakang itu tidak boleh kita lagi pakai artikel di depan. Ya, seperti teman-teman ya, tinggal alpha dan juga bravo. Nah, jawaban yang tepat adalah Bravo ya teman-teman, any. Karena any itu digunakan untuk benda-benda yang bisa dihitung, tidak bisa dihitung dalam kalimat bertanya ya. Sedangkan some itu digunakan untuk kalimat positif. Ini kan bertanya. Jadi kita pakai any. Do you have any questions? Apakah kamu punya pertanyaan? Ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau materi lengkap terkait some, any, much, penggunaan artikel, bisa lihat di aplikasi ini ya teman-teman. Kalian bisa
mendaftar di sini, klik aja di pencarian www.englishinsideindonesia.com. Nah, di sini kalian bisa registrasi dulu ya, masukkan nama dan juga emailnya kalian, kemudian bisa akses 40 video gratis ya. Nah, untuk materi yang tadi itu kalian bisa akses di bahasa Inggris tingkat dasar. Jadi di sini tuh ada 3 level, tingkat dasar, menengah, dan juga lanjutan. Dan di setiap tingkatannya tuh banyak banget video pembelajaran teman-teman. Nah, untuk tadi materi yang tadi SAM ini kalian bisa akses di sini ya. Di sini ada materi artikel en dan juga the. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian penggunaan SAM ini, mini match juga di sini ya teman-teman. Kapan menggunakan many dan match, view dan view, perbedaan SAM dan ini. Nah, kita lihat ya. Materi SAM dan ini nih ada banyak banget di sini ya teman-teman. Ada 4 video dan juga ada kuisnya. Nah, kuisnya ini bisa kalian akses ya. Nah, kuisnya ini digunakan untuk kalian bisa mengetahui sejauh mana sih tingkat pemahamannya kalian terhadap materi yang sudah diajarkan. Ya. Nah, untuk paketnya itu murah banget teman-teman ya. Jadi ada paket 1 bulan hanya Rp49.000, paket 3 bulan Rp99.000, dan paling hemat kalian bisa bayar Rp159.000 aja dalam 6 bulan. Jadi kalian bisa akses 24 jam sesuai dengan paketan yang kalian pilih. Ya teman-teman, murah banget. Nah, kita bahas soal selanjutnya. Nomor 4, she bought bla 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 apples at the market. Dia membeli titik-titik apel di pasar. Apa nih teman-teman jawabannya? Kita deteksi dulu. Ini apples ya. Applesnya itu benda yang bisa dihitung ya. Dan ini kalimat positif. Jadi kita cari penggunaan yang bisa diikuti oleh benda yang bisa dihitung dan juga dalam kalimat positif. Jadi kita coret ini karena ini digunakan untuk negatif dan kalimat negatif dan juga kalimat bertanya. Some kita save dulu ya, C, much. Much biasanya digunakan untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung teman-teman ya. Jadi dicoret. Delta juga salah ya karena dia penggunaannya itu sebuah. Sedangkan ini kan apelnya banyak, tidak boleh ada double ya. Ada sebuah, ada juga jamak, jadi tidak nyambung. Jadi jawaban yang tepat adalah some. She bought some apples at the market. Dia membeli beberapa apel di pasar. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, soal terakhir ini silahkan dikerjakan sendiri, di komen di kolom komentar. Nanti Miss Pil jawaban yang benarnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.